fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian, di mana fitnah-fitnah itu laksana atau bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Kok diumpamakan potongan-potongan malam yang gelap? Orang itu pada malam hari kalau di luar gelap sekalian, jelas nggak perlu keluar karena sudah gelap. Atau kalau mau keluar, bawa lampu penerang. Atau mau keluar ternyata terang, ya sudah enak, keluar aja, nggak perlu bawa lampu. Yang susah ini kalau gelapnya dan terang ini berpotong-potong, bikin bingung. Gelap terang, ini gelap apa terang? Oh gelap. Dibilang gelap setelah itu terang, dibilang terang setelah itu gelap. Membingungkan. Maksudnya apa? Fitnah-fitnah tadi, fitnah-fitnah seperti fitnah-fitnah liberal itu membingungkan. Mengapa membingungkan? Ketika belajar di pondok, katanya kalau berbicara begini salah. Ini kok ada yang berbicara begini dan yang berbicara seorang ustaz. Bingung. Katanya haram ini, tapi yang berbicara Pak Ustaz. Bisa bingung. Katanya kalau berbicara begini kufur, tapi yang berbicara kok Tuhan Guru, Kiai. Akhirnya orang jadi bingung. Ini namanya potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap dalam hadis itu. Nah, akibat dari fitnah-fitnah itu, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pada waktu sore hari masih mukmin beriman, besok paginya berubah menjadi kafir. Ada yang pagi-pagi beriman, sorenya menjadi kafir. Orang itu cepat berubah. Mengapa? Karena dahsyatnya fitnah tadi. Ini contoh ya, contoh fitnah-fitnah ini. Kira-kira 2 tahun yang lalu atau lebih, ada orang perempuan, istrinya kiai. Tiba-tiba ngomong masuk televisi. Apa kata dia? Jilbab itu gak wajib, bukan ajaran Islam katanya. Jilbab bagi perempuan, kalau laki-laki memang gak wajib. Perempuan gak wajib berjilbab, bukan Islam. Ini sementara wanita-wanita muslimah, kakak-kakak kita yang ada di pondok di mana, kan tahu kalau jilbab wajib. Nah, ketika mendengar ini istrinya kiai kok bilang gak wajib, jadi bingung. Apa yang dari ustazah itu keliru ya? Ini kan istrinya kiai. Kalau orang percaya sama dia yang berbicara jilbab tak wajib, akhirnya ikut jilbab tak wajib, padahal wajib. Bisa sesat dan menyesatkan, bahkan bisa kufur itu. Atau misalnya ya, ini fitnah akhir zaman. Ini contoh beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, ada orang bicara di televisi dan masuk di mana-mana di medsos. Apa kata dia? Semua agama sama. Padahal setahu kita kan nggak sama kan. Yang Islam ini mukmin, kita ini Islam, di luar Islam adalah kafir. Loh, katanya itu kafir, kok sama katanya? Bingung. Atau kemarin mungkin dapat 2 minggu dari sekarang, ada orang bilang di luar Islam itu belum tentu kafir, kadang bukan kafir katanya di luar Islam. Apa? Ya pokoknya non muslim, bukan Islam, gitu aja. Dan ini yang berbicara katanya apa kiai, apa buaya atau apa gitu. Gak tahu apa julukannya. Akhirnya ini menjadi bingung. Nah, orang yang percaya pada dia ikut saja, akhirnya berubah, asalnya beriman menjadi kufur karena pendapatnya memang keluar dari ajaran Islam. Ini namanya fitnah akhir zaman yang disebut dengan liberalisme. Bahaya liberal itu karena mengeluarkan orang dari agama. Nah, mengapa orang-orang liberal itu seperti tadi? Orang-orang yang menyebarkan faham-faham yang menyimpang dari ajaran agama. Dalam hadis tadi disampaikan,
yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin minad dunya. Salah seorang kamu menukar agamanya dengan keuntungan dunia, dengan benda dunia. Artinya apa? Orang itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah, sesat dan menyesatkan, bahkan menyebabkan dirinya murtad, itu karena ada yang bayar. Dan bayarannya mahal, saudara-saudara. Bukan bayarannya 1 juta, 2 juta, 3 juta, bukan. Itu miliaran yang begitu. Miliaran kan. Ini namanya fitnah akhir zaman. Nah, yang bisa selamat siapa dari fitnah akhir zaman? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili, hadis yang mirip-mirip ini, ada keterangan sabda Rasulullah SAW, illa man ahyahullahu bil ilmi, yang bisa selamat kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Artinya memang orangnya cinta ilmu agama. Kalau orang yang cinta ilmu agama, rajin mencari ilmu agama dan istiqomah pada ilmu, insya Allah selamat dari fitnah liberalisme. Amin Allahumma amin. Dan ini yang banyak terpapar, terpengaruh dan penyebar paham liberalisme di Indonesia ini. Sebagian sudah bertitel kiai, sebagian titelnya buya, sebagian profesor, doktor, habib, ada habibnya lagi. Ini yang liberal. Jangan dikira ustaz, lebih tinggi dari ustaz. Karena kalau kiai dengan ustaz itu lebih tinggi ustaz. Di pondok-pondok itu yang ngajar itu namanya ustaz, pimpinannya namanya kiai. Kalau kiai-kiai luaran di Jawa, di daerah Jawa, Madura, itu ada istilah baru, entah benar maka. Kalau istrinya masih satu itu ustaz, kalau sudah 2 itu kiai. Ada yang begitu, tapi gak sahih itu.